Assalamualaikum. Membangun generasi berintegritas. Panduan implementasi pendidikan anti korupsi untuk ekosistem sekolah. Berdasarkan panduan resmi Kemendikdasmen, KPK, Kemendagri, dan Kemenak. Realitas di atas kertas, posisi integritas Indonesia hari ini menduduki pada peringkat 109 dari 182 negara. Skornya 34 menempatkan Indonesia di bawah rata-rata global. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan krisis integritas yang membutuhkan intervensi mendasar dari akar, yaitu pendidikan. Korupsi di mata hukum. 7 bentuk tindak pidana korupsi. 1. Kerugian uang negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Tipikor seringkali melibatkan pencucian uang untuk menyamarkan asal-usul aset hasil kejahatan. Namun, apakah korupsi selalu soal uang triliunan? Fenomena gunung es, akar korupsi ada di sekitar kita. Tindak pidana korupsi, kasus besar, kerugian negara, suap triliunan, terlihat dan dihukum keras. Perilaku koruptif, bibit kejahatan di lingkungan sehari-hari yang dinormalisasi. Contoh, menyontek saat ujian dan plagiarisme tugas. Markup uang buku sekolah, orang tua memberi hadiah ke guru sebagai bentuk gratifikasi, menyerobot antrean dan membolos. Korupsi bukan sekadar merugikan keuangan, tetapi hilangnya nilai kejujuran dan penyalahgunaan kepercayaan. Mengapa sekolah dari normalisasi menuju denormalisasi? Normalisasi kecurangan, memaklumi pelanggaran kecil. Contoh, namanya juga anak-anak, hanya menyontek sedikit. Hal ini terbawa hingga dewasa dan merusak sistem sosial. Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Denormalisasi, menjadikan anti korupsi dan perilaku berintegritas sebagai budaya dan kewajaran mutlak. Tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi baik. Integritas butuh dibiasakan sejak dini melalui pendidikan anti korupsi. Membongkar mitos pendidikan anti korupsi. Mitos pendidikan anti korupsi adalah mata pelajaran baru yang berdiri sendiri. Mitos menambah beban administratif dan jam mengajar guru. Mitos berisi hafalan tentang hukum pidana korupsi. Faktanya, pendidikan anti korupsi diintegrasikan secara organik pada setiap mata pelajaran dan kegiatan sekolah. Berjalan berdampingan dengan kurikulum nasional, guru menyisipkan studi kasus dan nilai integritas ke dalam tujuan, materi, metode, dan asesmen yang sudah ada. Fokus pada pembentukan keyakinan moral, komitmen internal, dan perilaku, baik substantif, komprehensif, dan kolaboratif. 9 keping fondasi, contohnya Jumat bersepeda KK. Nilai-nilai yang menjadi pedoman karakter untuk menolak segala bentuk kecurangan. Jumatnya jujur, bertindak lurus dan tidak curang. Mandiri, mengandalkan diri sendiri. T, tanggung jawab, menanggung akibat perbuatan. Jumat. Bersepeda, berani berkata dan berbuat yang benar. Ini sederhana, hidup tidak berlebihan dan peduli menghiraukan orang lain dan sekitar. DAK, disiplin artinya patuh aturan dan komitmen, adil tidak memihak, kerja keras, sungguh-sungguh tidak mudah menyerah. Peta kompetensi PAK, tangga menuju budaya integritas, pendidikan anti korupsi nggih PAK menika. Membangun budaya anti korupsi. Memiliki literasi aktif untuk membangun ekosistem anti korupsi, pengelolaan dilema etis, mampu membuat keputusan saat menghadapi dua pilihan sulit yang bertentangan,
Menjaga amanah artinya menjalankan tugas dengan jujur termasuk dalam situasi konflik kepentingan. Konsep kepemilikan maksudnya menghormati hak milik pribadi, publik, dan negara. Ketaatan pada aturan yang dimaksud adalah menjalankan aturan secara sadar dan konsisten. Strategi 1, integrasi intrakurikuler di dalam kelas. Yang pertama, tujuan. Sisipkan pengembangan karakter integritas sesuai Jumat bersepeda KK seperti yang tertera di layar sebelumnya. 2. Materi atau topik. Gunakan studi kasus relevan. Contoh, kasus penggelapan dana pada pelajaran ekonomi atau keadilan sosial pada PPKN. 3. Metode. Diskusi dilema etis, role play, studi kasus. 4. Asesmen formatif. Jangan sekadar nilai angka, gunakan jurnal refleksi atau buku kebaikan untuk memantau perubahan perilaku nyata yang teramati. Strategi 2, aktivitas luar kelas dan ekstrakurikuler. Untuk co-kurikuler, proyek berbasis konteks, melengkapi intrakurikuler lewat proyek kolaboratif dan reflektif. Contoh taktis, mengaudit transparansi dana kas kelas, kampanye kesadaran fasilitas publik, membuat jurnal kebaikan. Untuk ekstrakurikuler atau kepemimpinan nyata, pengembangan minat yang memperkuat partisipasi sosial secara sukarela. Contoh, laporan keuangan OSIS atau pramuka yang terbuka dan dapat diaudit siswa, menumbuhkan budaya anti nepotisme dalam pemilihan ketua ekskul. Strategi 3, rekayasa ekosistem dan budaya sekolah. Transparansi. Yang pertama, kantin kejujuran, melatih tanggung jawab dan kemandirian tanpa pengawasan langsung. 2. Transparansi, mading keterbukaan dana BOS atau komite sekolah. 3. Kendis atau kartu kendali disiplin, sistem check-in, check-out saat jam pelajaran untuk melatih kepatuhan aturan secara inklusif. 5 menit integritas. Ini yang keempat adalah 5 menit integritas, komitmen kelas di pagi hari yang sederhana namun konsisten. Contoh, piket jujur, antri masuk kelas. Disiplin positif, menumbuhkan karakter dari dalam. Segitiga restitusi, pendekatan memperbaiki kesalahan tanpa hukuman fisik atau label negatif. Seperti ini ya, untuk segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2. Menggali keyakinan. 3. Menawarkan pilihan atau restitusi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Nilai kelas apa yang sudah kita sepakati? Apakah menyontek mencerminkan nilai kemandirian? Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Hindari melabeli anak sebagai pembohong atau pencuri. Fokus pada konsekuensi tindakan, bukan rasa takut. Menavigasi dilema etis. Definisi situasi di mana dua opsi tampak benar. Contoh, melindungi teman versus melaporkan kecurangan. Situasi sahabatmu ketahuan menggelapkan uang kas untuk bayar buku. Antara rasa kasihan untuk kemudian diam dan dampaknya mendukung nepotisme dan merugikan orang banyak. Untuk integritas melaporkan, dampaknya kehilangan sahabat sementara tapi menyelamatkan karakter. Filter integritas, teori segitiga Freud. Apakah ini akibat tekanan, kesempatan, atau rasionalisasi? Keputusan akhir, berani berbuat yang lebih baik secara moral demi kebaikan institusi dan individu tersebut dalam jangka panjang. Sekolah tidak berjuang sendiri. Ini sinergi pentahelix. Pemerintah atau Kemendikdasmen, KPK, Kemendagri, Kemenak, regulasi, dan panduan. Masyarakat atau komunitas, orang tua, LSM, tokoh agama ini mengemban pengawasan dan keteladanan rumah. Akademisi, riset dan inovasi, pedagogik, PAK. Media, kampanye nilai dan publikasi praktik baik, dunia usaha, dukungan sumber daya transparan. Mulai dari mana? Ini ada checklist implementasi guru. Petakan tujuan pembelajaran yang relevan dengan 5 peta kompetensi PAK. Rancang aktivitas singkat 5-10 menit per hari, mulai dari hal kecil tapi konsisten. Gunakan asesmen perilaku formatif, contoh fokus pada proses bukan nilai akhir. Dokumentasikan praktik baik secara sederhana.
Pendidikan adalah tentang setiap nilai integritas yang kita semai di ruang-ruang kelas hari ini. Akar dari perubahan abadi bangsa ini ada pada ketulusan Anda. Wassalam.